Universitas PGRI Palembang sukses menggelar Seminar Nasional Pendidikan, Hukum Ekonomi, Sains dan Teknologi, Senapes kedua yang dibuka oleh Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI bertempat di Aula Aidil Fitrisyah, Gedung Fakultas Kedokteran, lantai 5, Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025. Turut hadir Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Meilia Rosani, SHMH, diwakili oleh Wakil Sekretaris BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Andes Jamaani Jakfar, MPD. Para Wakil Rektor, Kabiro, Dekan, Direktur Kaprodi, peserta serta para tamu undangan. Hadir juga para narasumber Profesor Dr. Ida Zulaiha, MHum, Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Profesor Dr. Yuliani, SEMM, CFP, AWP, AEPP, CWM, Guru Besar Universitas Sriwijaya. Dr. Mashud, MPD, Universitas Lambung Mangkurat. Dr. Fatoni Usman, ST, Magister Engineering, Engineering Teknologis, IPM, ASEAN Engineering dari Universiti Tenaga Nasional Malaysia, dan Dr. Bobi Muslimin, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat, BRIN. Dalam sambutannya, Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI menegaskan pentingnya sinergi lintas disiplin ilmu dalam menghadapi tantangan global. Selain ini, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menggali dan mengembangkan kontribusi lintas bidang ilmu dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Seminar ini menjadi momentum bagi UPGRIP untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pada nilai-nilai keilmuan, hukum, ekonomi, dan teknologi bagi para mahasiswa, ujarnya. Rektor berharap agar para mahasiswa menyimak dengan baik apa yang disampaikan para narasumber agar menjadi bekal pemikiran dalam menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi yang semakin cepat berkembang. Ketua Pelaksana sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPGRIP Edward Henry, SEMM dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang digelar UPGRIP dan tahun 2025 ini merupakan tahun kedua. Seminar Nasional Pendidikan, Hukum Ekonomi, Sains dan Teknologi, Senapes 2 tahun 2025 mengangkat tema, Sinergi Ilmu untuk Menjawab Tantangan Global Menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diikuti oleh dosen, guru, mahasiswa strata 1 S1. Strata 2 S2, dan Strata 3 S3, berjumlah 311 yang digelar secara hybrid, yaitu luring dan daring via Zoom dan live YouTube. Peserta dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal berjumlah 82. Berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Semarang dan Bangka Belitung. Melalui kegiatan ini kami berharap menjadi wadah pertukaran gagasan, hasil penelitian, dan inovasi di bidang pendidikan, hukum, ekonomi, sains, dan teknologi. Dan tak kalah penting adalah memfasilitasi kolaborasi antar akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam membangun solusi terhadap tantangan global, urainya. Kemudian Profesor Dr. Yuliani, SEMM, CFP, QWP, AEPP, CWM Akademisi Universitas Sriwijaya, memaparkan dinamika ekonomi global dan peran kewirausahaan berbasis teknologi. Ia menjelaskan bahwa guru saat ini mau tidak mau, suka atau tidak suka harus beradaptasi dengan teknologi karena memang tuntutan zaman yang membawa pendidikan berbasis digitalisasi. Apalagi di era Internet of Things, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence memang menggantikan segalanya tapi tetap guru tidak bisa digantikan karena bedanya adalah guru memiliki empati. Dr. Mashud, MPD dosen Universitas Lambung Mangkurat mengupas tantangan dan inovasi dalam dunia pendidikan pasca pandemi. Dan GS. Selanjutnya Dr. Fatoni Usman, ST, Magister Engineering, Engineering Teknologis, IPM, ASEAN Engineering, Akademisi Universiti Tenaga Nasional Malaysia, yang mengangkat tema pengembangan teknologi hijau dan peran ASEAN dalam inovasi energi berkelanjutan serta Dr. Bobi Muslimin, Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat, BRIN.
Kegiatan berlangsung interaktif dan antusias dengan sesi diskusi yang mempertemukan berbagai perspektif ilmiah. Seminar ini diharapkan menjadi agenda rutin tahunan UPGRIP dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan riset ilmiah di Indonesia. 10 tahun, sudah 75 tahun. Kalau mau ditanya apa resepnya, nanti setelah kita upacara seminar ya. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua Panitia sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Haji Edward Henry. Lalu turut-turut hadir Wakil Dekan, Wakil Rektor 1, Ibu Profesor Desi Wadia, Wakil Rektor 2, Pak Yasin Alafah, Wakil Rektor 4 merangkap 3, Bapak Ramanata Surya, ada Biro Kemahasiswaan, ada penyelenggara rumah, adalah kegiatan seminar nasional yang tahun 2025 ini panitia dan ketuanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tepuk tangan dulu untuk ekonomi dan bisnis. Tahun depan nanti akan ditentukan dalam rapat wakil rektor fakultas mana yang akan ditugasi untuk menyiapkan seminar nasional tahun 2026. Dan tidak lama lagi kita juga akan melakukan seminar internasional. Saatnya nanti kita akan lakukan itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi ini kita bersyukur narasumber kita sudah hadir lengkap 5 orang, dan kepada kita semua rangkaian kegiatan ini sudah dilaporkan tadi oleh Ketua Panitia, mulai dari rancangan awal sampai akhir. Sekali lagi saya atas nama kawan-kawan Rektorat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir langsung maupun melalui daring pada pagi menjelang siang ini. Dan kami mohon pada kita semua, terutama para peserta, baik itu mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3, ataupun peserta lainnya, ada guru, dosen, dan lain-lain yang sempat hadir. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, mari ikuti dengan seksama, bahwa kegiatan ini nanti akan berada pada kegiatan-kegiatan yang sudah tercatat sesuai dengan pedoman yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada saatnya nanti kami mohon perkenan untuk kelima narasumber serta pada kita semua yang menjadi peserta yang sekaligus pemakalan untuk dapat melaksanakan kegiatan itu sebaik-baik. Dan pada panitia dengan hormat kami minta tolong untuk dapat menyelesaikan mengerjakan pekerjaan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang sempurna dan kurang baik. Demikian dapat kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi kami mohon maaf pada para narasumber dan seluruh peserta, andaikan ada kekeliruan dalam pelaksanaan, mulai dari awal penerimaan, pembukaan, pelaksanaan seminar, sampai paralel seminar, sampai dengan terakhir, sampai dengan hasilnya nanti telah berada di publish untuk sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebagai karya saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, atas izin kita semua, mohon izin pada narsum untuk kita buka. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional Pendidikan Hukum Ekonomi Sains dan Teknologi Universitas Negeri Palembang tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dimulai. Para dosen, mahasiswa, peneliti, dan juga tamu undangan yang kami banggakan,
saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir bersama salah satu di ruangan Ayu Fitrisan dalam rangka kegiatan seminar nasional pendidikan hukum ekonomi sains dan teknologi atau kita singkat dengan SENAPES yang kedua tahun 2025. Seminar ini merupakan bagian dari agenda tahunan Bursa Pikir Palembang di mana tahun 2024 yang lalu kita sudah melaksanakan SENAPES yang ke-1 dan yang tahun ini adalah yang kedua. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua DPH, Rektor dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya ingin melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan seminar kita pada hari ini. Seminar yang akan pentingnya sinergi antar bidang ilmu di tengah dinamika perubahan zaman, kemajuan teknologi serta kompleksitas permasalahan global dan nasional. Dunia pendidikan harus bergerak seiring dengan perkembangan hukum, ekonomi, sains dan teknologi demi mewujudkan SDM yang unggul, inovatif dan adaptif. Melalui seminar ini, kami ingin menciptakan ruang diskusi ilmiah yang berinspirasi mempertemukan akademisi, peneliti, dan juga praktisi dari berbagai latar belakang untuk bertukar pikiran, hasil riset dan solusi nyata bagi masa depan Indonesia. Kemudian ada tema yang diangkat dalam SENAPES yang kedua ini adalah sinergi ilmu untuk menjawab tantangan global untuk Indonesia Emas 2040. Seminar ini bertujuan pertama menjadi wadah diseminasi hasil penelitian, gagasan dan inovasi di berbagai bidang keilmuan. Kemudian yang kedua, memperkuat jejaring kolaborasi antar akademisi, praktisi dan juga pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan waran tridharma perguruan tinggi khususnya publikasi ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan semangat membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, seminar ini dilaksanakan satu hari, yaitu hari Kamis 10 Juli 2025 secara hybrid, yaitu luring dan daring. Kemudian kami laporkan juga terkait peserta seminar yang ikut pada hari ini berjumlah 394, di mana terdiri dari 313 itu dosen, guru, mahasiswa yang berasal dari berbagai bidang pendidikan S1, S2, dan S3, serta 81 peserta berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal lainnya dari berbagai provinsi seperti Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jakarta, Semarang, dan Bangka Belitung. Kemudian berikutnya dalam seminar ini nanti kami akan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya. Nanti ada dua sesi, nanti ada luring nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ida Zulaiha. Kemudian nanti yang kedua Profesor Dr. Juliani CNN, yang ketiga Dr. Mahfud MPD. Kemudian nanti untuk darinya setelah makan siang nanti ada Bapak Dr. Fatoni Usman dari penelitian Malaysia. Kemudian ada Dr. Bobi Muslimin dari Iran. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk berbagi ilmu dan pengalaman pada seminar pada hari ini. Selanjutnya, nanti setelah pemberian materi, para narasumber akan melanjutkan dengan sesi penelitian makalah dan presentasi hasil penelitian dari para dosen, mahasiswa dan peneliti pada bidang pendidikan, kemudian ekonomi dan hukum, sains teknologi dan multidisiplin. Pendidikan dalam prosedur SENAPES ke ISDN dan artikel terpilih akan kami ajukan untuk di jurnal mitra kita yaitu akreditasi nasional yaitu Sinta 3 dan Sinta 4. Kami berharap seminar hari ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas akademik dan keilmuan, membuka ruang kolaborasi yang luas
saya perspektif kita semua dalam menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, BPHBB, PGRI pada Pusat PGRI Palembang, kemudian Rektor dan jajaran pimpinan Universitas PGRI Palembang, para narasumber dan moderator dan juga para peserta, dan terutama rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras penuh dedikasi dan loyalitas. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan. Semoga kegiatan ini menjadi awal dan kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Dengan pemesanan bagi ini merupakan simbol dari pembukaan seminar nasional kita pada pagi hari ini. Dan dilanjutkan dengan 3, sekali lagi 1, 2, 3. Bu, terkait dengan sinergi ilmu, Bu, boleh minta komentarnya, Bu? Ya, pada era digital dan abad 21, kompetensi abad 21, sinergi keilmuan dalam pendidikan itu harus diselaraskan dengan tuntutan empat hal ya, 4C, communication, creativity, culture, itu semua menjadi tuntutan yang ada di dalam implementasi pendidikan. Nah, implementasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk model pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi antara perguruan tinggi, pihak sekolah dengan institusi luar, perusahaan misalnya, itu harus disinergikan. Kemudian satu hal lagi, yakni adanya pelibatan peserta didik dan orang tua dalam pendidikan. Nah, ini semua untuk mencapai tujuan pembelajaran pada era digital yang semuanya serba harus cepat dan untuk bermanfaat, berdampak pada masyarakat, kembali ke masyarakat. Mungkin terkait dengan materi kita hari ini, mungkin apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat? Kebetulan saya bagian pendidikan, dan pendidikan itu yang tadi saya sampaikan, akan saya sampaikan. Bu, kalau Ibu, Bu, tentang tantangan global, Bu, Ibu menyikapinya seperti apa sih tantangan global dikaitkan dengan sinergi ilmu ini, Bu? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya saat ini memang kita menghadapi era informasi yang sangat cepat di abad 21 ini. Tantangan global, Internet of Things, Artificial Intelligence itu menjadi fokus bahwa saat ini memang harmonisasi harus dijalankan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus mengadopsi apa yang terjadi di dunia saat ini. Memang AI menggantikan segalanya.